wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya. Baiklah, di sini saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riselinda dengan NPM A1G022058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang konsep manajemen tingkat sekolah menengah. Di sini dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Yuk ikuti video saya. Teman-teman, seperti biasa sebelum memulai pembahasan materi pada bab 5 ini, kita bakalan membahas dulu apa aja pokok pembahasan di materi ini. Yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah, 2. Sasaran mutu pendidikan, dan yang terakhir karakteristik menjadi sekolah bermutu. Itulah pokok pembahasan kita pada bab kali ini. Ada 3 pembahasan. Yuk kita pelajari sama-sama, ikuti sampai akhir ya. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu belum konsep manajemen mutu sekolah menengah? Jadi di sini kita bakal membahas apa sih konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2000, yaitu mencangkup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atau yang sering kita sebut SMP, SMA, SMK, dan MA, gunanya mencapai atau tercapainya tujuan pendidikan. Itulah pengertian dari konsep manajemen mutu sekolah menengah. Kita lanjutkan ke materi kita berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita bakal membahas sasaran mutu pendidikan. Sebelumnya, sasaran mutu pendidikan itu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Input ini sendiri terdiri dari beberapa, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan yang terakhir, dana mendukung atau cukup. Selanjutnya yaitu proses. Proses itu tersendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi baik, hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif atau semarak. Dan yang terakhir, pengendalian mutu. Selanjutnya yaitu output. Output itu tersendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu nilai hasil belajar memuaskan, kompetisi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat. Itulah tadi mutu atau sasaran mutu pendidikan tadi ada 3. Input itu termasuk kebagian dalam proses di mana kita memproses sebuah lembaga itu, sebuah mutu supaya terjadinya mutu pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir output, yaitu pengeluaran, bagaimana keluaran-keluaran dari suatu lembaga atau pendidikan, di mana di sini kita bisa melihat sendiri sasaran mutu ini pengeluarannya, bagaimana input, proses sangat berpengaruh kepada tahapan yang terakhir yaitu output. Sekian materi pada bagian ini, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita ke pembahasan berikutnya ini, yaitu kita bakal membahas karakteristik menjadi sekolah bermutu. 1. Yaitu hal-hal yang perlu untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain: 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuannya, pendidikan atau cita-cita bangsa. 2. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. 3. Memahami standar pendidikan yang ditetapkan. 4. Memahami prinsip manajemen dan administrasi.
Keempat atau kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Keenam, memahami tuntutan, kebutuhan peserta didik, life skill, dan tuntutan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Bagian 2 yaitu kita harus mengetahui sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah bentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia yang terdiri dari beriman dan bertakwa. Kedua, cerdas, kreatif, inovatif. Ketiga, cakap berkomunikasi dan atau bersosialisasi. Keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, keterampilan bekerja. Keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Kita masuk ke bagian 3, yaitu dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, tepat sebagai lembaga pendidikan. Kedua, memiliki keunggulan. Ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang terakhir, mengesankan favorit. Dan yang terakhir, bagian ini adalah fokus manajemen sekolah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada 1. Pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronasi terhadap MBS. Ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan 4, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dan perkembangan ICT. Itu tadi karakter menjadi sekolah bermutu. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, di sini masih membahas tentang karakteristik menjadi sekolah bermutu. Dalam karakteristik menjadi sekolah bermutu itu ada 8 standar sebagai acuan atau arahan pengelolaan sekolah, yaitu standar isi, standar proses, standar potensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang materi pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang materi bab 5 ini, yaitu tentang konsep manajemen tingkat sekolah menengah. Semoga dari video yang telah saya sampaikan dan paparkan tadi, teman-teman bisa memahami dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Baiklah, seperti sebelum-sebelumnya, sebelum saya akhiri video saya, teman-teman bisa melihat di deskripsi video kali ini dan video sebelum-sebelumnya, yaitu tentang evaluasi, di mana di sini teman-teman dapat mengevaluasi kemampuan teman-teman dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan tentang bab kali ini. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.